Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida dari Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809211011 mata kuliah Teknologi Informasi Multimedia yang diampu oleh Bu Srin Padapi. Yang pertama, konsep dasar multimedia. Multimedia didefinisikan sebagai penggunaan media menampilkan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video secara kreatif dan inovatif. Konteks produksi multimedia yaitu penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media seperti teks, audio, dan lain-lain untuk tujuan komunikasi. Communication multimedia yaitu menggunakan media massa seperti TV, radio, media cetak, dan internal untuk mempublikasikan, menyiarkan, dan mengkomunikasikan material, advertising, publicity, entertainment, news, education, dan lain-lain. Komponen multimedia yaitu teks, tipografi, grafik, gambar, audio, video, dan animasi. Adapun perangkat multimedia yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun perangkat keras multimedia yaitu konektor, input, output, penyimpanan perangkat komunikasi. Adapun perangkat lunak multimedia seperti bahasa pemrograman, sistem multimedia atau sistem operasi, aplikasi multimedia, authoring atau aplikasi berbasis web. Multimedia linear dimulai dari satu posisi awal menuju ke satu posisi akhir dengan sedikit atau tanpa inferensi pemakaian. Multimedia interaktif adalah integrasi digital antara teks, grafik, animasi, audio, gambar tak bergerak dan bergerak, di mana disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi tingkat tinggi bagi pemakaian individu dan aplikasi multimedia. Sejarah multimedia. Sebelum internet muncul telah ada komunikasi berbasis digital, salah satunya adalah telegram. Pada tahun 1960, Licklider memperkenalkan simbiosis komputer manusia yang didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi. Licklider bersama World Club menciptakan komunikasi manusia-mesin dalam jaringan, menjelaskan bagaimana kehidupan manusia dengan jaringan yang saling terhubung. Pada tahun 1960, Paul Barron menerbitkan satu penelitian mengenai sistem jaringan untuk Amerika Serikat. Dirancang untuk dapat bertahan seandainya terjadi perang nuklir. Informasinya dibagi-bagi dalam bentuk kecil yang disebut dengan message block atau blok besar. Selanjutnya, Tommy Chris dan Paul Barron dengan menggunakan message block untuk memecahkan masalah kerentanan struktur melalui sistem jaringan yang ada. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan empat situs, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka memberikan satu jaringan terpadu. Pada tahun 1969 dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada Oktober 1972. Tidak lama proyek ini berkembang di seluruh daerah dan semua universitas ingin bergabung dan ARPANET kesusahan untuk menggabungkan semuanya sehingga dibagi menjadi dua, yaitu MILNET atau militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan militer dan universitas. Gabungan kode jaringan dikenal dengan nama DARPA Internet dan disederhanakan menjadi Internet. Perkembangan multimedia di bidang pendidikan. Yang pertama, aplikasi multimedia dalam pendidikan. Istilah multimedia yang digunakan dalam pendidikan sekarang ini memberi gambaran terhadap satu sistem komputer di mana semua media model perangkat lunak yang menjelaskan atau menggambarkan satu program pendidikan. Program multimedia dirancang khusus untuk keperluan pendidikan, perlu mendapatkan perhatian agar program tersebut dapat memenuhi keperluan pendidikan. Yang kedua, perkembangan multimedia dalam pendidikan. Pada dekade 1960, komputer telah menghasilkan teks, suara, grafik walaupun masih sangat sederhana, sehingga bisa digunakan dalam media pendidikan. Selanjutnya, karakteristik multimedia untuk keperluan pendidikan. Pengguna multimedia dalam pendidikan mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya adalah multimedia dalam pendidikan berbasis komputer. Multimedia dapat mengintegrasi berbagai media, dan multimedia menyediakan informasi interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Multimedia memberikan kebebasan kepada peserta didik dan menentukan materi pembelajaran. Selanjutnya, multimedia dalam pendidikan berbasis komputer.
Criswell 1989 mendefinisikan CAL atau Computer Aided Learning sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan mengajar dan melibatkan peserta didik secara aktif memberikan umpan balik. Selanjutnya, multimedia mengintegrasikan berbagai media. Pemanfaatan multimedia telah memberikan dampak yang positif dalam proses pembelajaran. Namun dampak tersebut dalam kenyataannya masih perlu lebih didiseminasikan kepada para pendidik. Sebab pada kenyataannya para pendidik sulit memenuhi tantangan perubahan yang dituntut oleh teknologi multimedia dan terbatas juga dalam mengeksploitasi perubahan tersebut. Multimedia menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Kemampuan multimedia dan meningkatkan kreativitas sudah teruji karena multimedia juga memiliki unsur interaktivitas untuk melatih siswanya. Selanjutnya, multimedia memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan materi pelajaran karena ada berbagai macam bentuk pembelajaran seperti audio, gambar, video, dan lain-lain. Selanjutnya, multimedia memberikan kemudahan mengontrol yang sistem dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.